Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua terkait pendaftaran P3K 2024. Dan kita sudah mendapatkan jadwal resmi yang dirilis oleh Badan Kepegawaian Negara. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Nah, ini dia surat terkait jadwal pendaftaran seleksi P3K di tahun 2024, teman-teman ya. Nah, ini dikeluarkan di Jakarta 27 September perihal jadwal seleksi ya pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Nah, ini ditujukan kepada instansi pusat dan daerah sehubungan dengan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 329 tahun 2024 pada 2 Agustus 2024 yang lalu terkait dengan penetapan kebutuhan P3K di lingkungan instansi pemerintah tahun anggaran 2024 dan juga adanya surat PLT Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Kemenpan RB yang dikeluarkan 26 September perihal penyesuaian jadwal seleksi P3K 2024. Nah, di sini kita bisa memperhatikan bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 didasarkan pada keputusan Menteri Pan RB atau Kepmenpan 347, 348, dan 349 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2024. Mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dan mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan tahun anggaran 2024 dengan prioritas kelulusan secara berurutan diberlakukan bagi, nah ini ya, kelulusannya berdasarkan pelamar prioritas guru dan D4 bidang pendidik tahun 2023. Jadi pelamar prioritas dan bidang pendidik tahun 2023, teman-teman ya. Nah, selanjutnya XTHK 2 ada tenaga non ASN yang pastinya tenaga non ASN yang sudah terdata dalam pangkalan data atau database BKN. Dan poin D adalah tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Ingat ya, instansi pemerintah. Atau kalau guru misalnya di sekolah negeri, termasuk lulusan PPG dan formasi guru di instansi daerah. Di poin kedua, seleksi pengadaan P3K tahun anggaran 2024 memberikan kesempatan bagi seluruh pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 1. Sebagaimana angka 1 yaitu dari poin A, B, C, dan D untuk dapat mendaftar pada seleksi pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024. Nah, selanjutnya, ini perlu dicermati teman-teman ya. Di poin ketiga, jadwal seleksi pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024 bagi pelamar pada angka 1, huruf A, B, dan C. Jadi D-nya ini tidak termasuk sebagaimana lampiran 1. Sedangkan jadwal seleksi pengadaan P3K bagi pelamar pada angka 1 huruf D, nah ini baru nih masuk huruf D, ada pada lampiran kedua. Jadi huruf D ini jadwalnya ada pada lampiran kedua. Waktu pendaftaran bagi pelamar pada angka 1 huruf D dialokasikan lebih panjang dengan pertimbangan sebagai berikut. Nah, jadi lebih panjang katanya untuk yang poin D. Instansi pemerintah masih melaksanakan rangkaian kegiatan seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024 dan pengadaan P3K formasi tahun anggaran 2024 bagi pelamar pada angka 1 huruf A, B, dan C. Jadi makanya poin D diperpanjang. BKN belum memiliki data terkait pelamar pada angka 1 huruf D sehingga perlu diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat mengakomodasi seluruh calon pelamar atau tenaga non-ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Poin C,
Mengingat keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta sebaran calon pelamar angka 1 huruf D, maka perlu diberikan kesempatan dalam bentuk alokasi waktu yang lebih panjang. Nah, selanjutnya, di poin kelima, instansi pemerintah wajib melakukan seleksi administrasi secara cermat atas kesesuaian dokumen pelamar angka 1 huruf D sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Yang mana kita ketahui kalau guru itu harus 2 tahun, teman-teman ya. Kalau yang PPG itu serdiknya harus terdaftar di Kemendikbudristek. Nah, oleh karena itu instansi diberikan alokasi waktu yang lebih panjang untuk dapat melakukan seleksi administrasi. Mengingat pentingnya pelaksanaan seleksi tersebut, agar jadwal ini digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan pengadaan P3K tahun anggaran 2024. Atas perhatian dan kerjasama Bapak Ibu, kami sampaikan terima kasih. Nah, ini tembusannya sampai dengan Kepala Kantor Regional 1 sampai dengan dari Regional 1 atau Kanrek 1 sampai dengan 14. Nah, ini untuk lampiran 1, admin kembali ulangi, poin 1 lampiran 1 ini berlaku untuk nomor 1 poin A, B, C. Nah, ini pengumumannya 30 September sampai dengan 19 Oktober 2024. Pendaftarannya nanti dimulai 1 sampai 20 Oktober. Jadi teman-teman siap-siap ya. Ini hari Senin jatuhnya kalau tidak salah ya teman-teman. Pengumuman hasil seleksi administrasinya 30 Oktober sampai 1 November. Dan ada masa sanggah 2 sampai 4 November. Terus jawab sanggah 2 sampai 6 November. Lanjut pengumuman pasca sanggah 5 sampai dengan 11 November. Nah, selanjutnya kalau sudah diumumkan ada penarikan data final 12 sampai dengan 14 November. Terus ada penjadwalan seleksi kompetensinya 15 sampai dengan 25 November. Lanjut di poin 10, pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi kompetensinya. Nah, nanti teman-teman akan lihat nanti di mana teman-teman akan dites. 26 November sampai 1 Desember. Nah, setelah itu akan dilaksanakan seleksinya. Itu pada tanggal 2 sampai dengan 19 Desember. Jadi ada di bulan Desember tesnya teman-teman ya. Nah, setelah itu pengelolaan nilai seleksi kompetensi yaitu di tanggal 7 sampai 23 Desember. Nah, pengumuman hasil kelulusan. Nah, ini pengumuman hasil kelulusannya, seleksi kompetensinya di tanggal 7 sampai 23 pengolahannya, terus pengumumannya 24 sampai 31. Nah, ini pelaksanaan seleksi kompetensi teknis. Nah, kita lihat di sini ada kode bintang 3, di sini ada bintang 2, teman-teman ya. Nah, untuk SKTT itu 10 sampai dengan 21 Desember. Nah, kita lihat di sini integrasi nilai seleksi kompetensi dan nilai seleksi kompetensi teknis tambahan itu 13 sampai 28 Desember. Pengumuman hasil kelulusan, ini kelulusan akhir setelah SKTT dan seleksi kompetensinya teman-teman ya, 24 sampai 31 Desember. Setelah itu, nah teman-teman akan melakukan pengisian DRH. Selanjutnya adalah usul penetapan NIP 3K yang akan dilakukan oleh PPK. Jadi keterangannya bintang 1 sesuai dengan Permenpan RB nomor 6 dan bintang 2 instansi tidak melaksanakan seleksi kompetensi tambahan. Nah, ini instansi tidak melaksanakan. Terus bintang 3, instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan dan mendapatkan persetujuan Menpan RB. Jadi ini tergantung instansinya apakah akan melakukan seleksi kompetensi teknis tambahan atau tidak. Oke. Nah, ini untuk lampiran pertama. Kita lanjut ke lampiran kedua. Nah, lampiran kedua ini khusus untuk yang poin D teman-teman ya. Poin D yaitu lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah, termasuk ya lulusan PPG. Jadi jelas sekali sini keterangannya. Nah, di sini pendaftarannya itu dimulai 17 November sampai dengan 31 Desember. Seleksi administrasinya 16 Desember sampai 3 Februari. Jadi ini sudah nyebrang terkait seleksi administrasinya sudah ada di bulan Februari 2025. Nah, ini pengumuman seleksi administrasinya, masa sanggahnya. Nah, untuk pelaksanaan seleksinya teman-teman ya.
Ini ada jadwal. Nah, pelaksanaan seleksinya nanti ada di bulan April 2025. Ini ya. 17 April sampai dengan 16 Mei. Jadi ini khusus buat lulusan PPG, ada di lampiran kedua. Jelas ya, teman-teman ya. Jadi ini mohon diperhatikan terkait jadwal seleksi. Ini dibagi dua, ada lampiran 1 dan ada lampiran 2. Oke teman-teman ya, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.